kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, Bapak minta pada kalian semua terkait materi yang tidak ada kaitannya dengan materi pada hari ini tolong dimasukkan di dalam tas. Baju yang belum rapi tolong dirapikan. Sampah-sampah yang masih berserakan tolong dibersihkan agar kita belajar bisa efektif. Baiklah, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Walil Ahdi, Hadir Pak. Marinda Afianti, Syarifah Kubra Tenada, Ismail Nada, masuk semua ya. Baik, baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tema tentang adab terhadap tetangga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bapak berharap kalian dapat menjelaskan pengertian tetangga, dapat membacakan dalil tentang hidup bertetangga, dapat menjelaskan hak-hak tetangga, selanjutnya dapat menjelaskan tentang adab-adab bertetangga, tentang menjelaskan hikmah-hikmah dalam hidup bertetangga. Baiklah, sebelum kita masuki materi pada hari ini yaitu tentang adab terhadap tetangga, Bapak ingin mengulang materi minggu lalu yaitu tentang hubud dunia. Coba Nada, apa yang kamu ketahui tentang hubud dunia? Hubud dunia itu cinta terhadap dunia, Pak. Dalam melakukan segala hal hanya untuk mendapatkan dunia. Baik, tepuk tangan. Berarti kamu sudah belajar ya. Adapun materi pada hari ini yaitu adab terhadap tetangga. Coba Andi, apa itu adab terhadap tetangga? Menurut saya yang kita ketahui Pak ya, tetangga itu yang berbaik-baik terhadap tetangga. Biasa kalau orang tua saya ada makanan lebih dan tidak makanan lebih di dekat Pak ke tetangga-tetangga yang dekat rumah Pak, masih gitu Pak. Baik, bagus. Tangan dulu. Bapak berharap setelah Bapak menjelaskan materi ini, kalian harus mendengarkan secara seksama agar kalian bisa menjawab pertanyaan Bapak nanti di akhir pembelajaran. Baiklah, sebelum Bapak menjelaskan materi pada hari ini, Bapak akan membagi kalian handout supaya kalian bisa lebih paham ke materi yang akan dijelaskan. Nih. Langsung kita masuk ke materi, yaitu yang pertama itu tentang pengertian tetangga. Tetangga itu adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Jadi berdasarkan pengertian di sini bahwa tetangga itu tidak harus bersyarat. Misalnya dia suku apa, agama apa, latar belakang apa, dia itu tetap tetangga kita. Di sebelah kanan kita, di depan rumah kita, di samping kiri kita, di belakang rumah kita, dia itu tetap tetangga kita. Jadi dia nggak harus mempunyai syarat tertentu. Mau dia itu non-muslim atau beda suku, beda agama, bahkan orang ahli masyarakat sekalipun dia itu bisa menjadi tetangga kita. Jadi definisi tetangga di sini adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Adapun batasan tetangga ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang paling masyhur atau paling utama itu mengatakan bahwa batasan tetangga itu adalah 40 rumah. Jadi dalam artian 40 rumah itu batasan dalam tetangga. Kalau dalam pengertian luasnya, kalau masyarakat itu adalah sekumpulan warga yang ada di masyarakat. Jadi yang kedua itu adalah dalil tentang hidup bertetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Yang artinya itu, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.
dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu, bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Baiklah, setelah Bapak membacakan ayat tadi ditulis di chat, Bapak mintakan kepada ahli untuk membacakan ulang. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Baik, bagus, tepuk tangan Ahdi. Jadi jelas di sini ayat di sini menjelaskan bahwa menghormati dan pahala baik kepada tetangga adalah sesuatu yang wajib kita lakukan sebagai orang Islam dan sebagai makhluk hidup untuk saling membutuhkan dengan satu yang lainnya. Itu merupakan tanda seorang mempunyai iman. Selanjutnya itu adalah yang ketiga, itu hak tetangga. Yang pertama, hendaknya kita memberi salam kepada tetangga kita terlebih dahulu. Jadi ketika kita ingin memberi salam pada tetangga itu, contohnya ketika kita sedang di jalan atau di rumah sedang menyapu halaman rumah kan, tiba-tiba ada tetangga kita lewat, kita beri salam, kita beri sapa, pokoknya dengan cara yang sopan dan santun. Yang kedua ini ada hendaknya kita berbuat kebaikan kepada siapapun tanpa harus menunggu orang lain berbuat kebaikan kepada kita. Artinya di sini yang kita letih untuk berbuat baik. Walaupun orang itu tidak berbuat baik dengan kita tetaplah berbuat baik. Prinsipnya jadilah orang baik walaupun kita tidak dilakukan baik oleh orang lain. Jadi jangan menunggu orang lain dulu berbuat baik kepada kita baru kita ingin berbuat baik kepada dia. Yang ketiga itu hendaknya kita mengembalikan hak adami seperti membayar hutang, mengembalikan barang orang lain yang kita pinjam. Artinya ketika tetangga kita ada yang mempunyai hutang atau dia yang punya hutang dengan kita tagih secara baik. Jika dia tidak mempunyai uang, kita beri waktu bila dia bisa menggantinya. Sedangkan yang keempat ini ada hendaknya kita mengunjungi jika dia sakit. Nah, ini yang paling penting. Jika tetangga kita yang sakit apa gitu, pokoknya masuk rumah sakit, kita jenguk dia, kita kasih dia hadiah, kita kasih dia buah supaya dia bisa semangat untuk sembuh dari penyakitnya. Dan hendaknya kita memberi ucapan selamat jika tetangga bergembira, memberikan ucapan takziah jika mereka kesusahan. Jadi ketika tetangga kita merasa kesusahan, kita memberikan semangat atau support supaya dia lebih semangat dalam menjalani masalah yang dialaminya. Dan keenam, hendaknya kita menutupi segala kekurangan dan melindunginya dari segala kesulitan semampu kita. Jadi tetangga itu kan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jika ada kekurangan kita bantu, jika ada kelebihan kita bantu juga. Hendaknya yang terakhir ini hendaknya berhadapan dengan mereka selalu dengan senyuman dan penuh hormat. Ini sama dengan yang pertama tadi, ketika bertemu tidak lupa kita harus saling menghormati, memberi senyum karena senyum adalah ibadah. Yang keempat ini ada adab terhadap tetangga. Yang pertama di sini tidak menyakiti tetangga bahkan memuliakannya. Di antara sikap memuliakan tetangga itu dengan memberikan hadiah. Dalam hadis itu dikatakan bahwa wahai Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, saya memiliki dua tetangga, siapa yang harus aku beri hadiah? Beliau menjawab bahwa kepada tetangga yang lebih dekat pintunya darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi misalnya rumah kita ada mengadakan acara apa gitu, acara makan-makan atau syukuran, pasti setelah itu kan pasti ada masih sisa makanan. Nah itu kita kasih ke tetangga yang paling dekat. Itu anggap dia rasa sedekah
dan peduli kita terhadap tetangga. Yang kedua ini bermuka berseri saat bertemu. Jadi ketika kita bertemu tetangga itu jangan mukanya masam terus. Walaupun kita sedang dalam masalah, tapi kita sebenarnya harus berseri-seri saat bertemu. Kita harus menampakkan wajah yang seperti muslim lainnya atau seperti muslim yang sebenarnya. Apabila seorang mukmin mencurigai atau menuduh mukmin lain sehingga menimbulkan sakit hati, apalagi ternyata tuduhan tidak benar, maka hukum si penuduh telah berdosa karena telah membuat kebohongan. Yang keempat, yang ketiga di sini ada menolong saat dalam kesulitan. Menolong dalam kesulitan ini banyak ya. Contohnya ketika tetangga kita perlu bantuan, misalnya dia minta antar ke rumah sakit, kita antar dengan motor kita. Sekiranya apa yang bisa kita bantu lah gitu. Jangan kita tidak bisa menolong dia, sedangkan dia menolong kita saat kita susah. Jadi ada rasa timbal balik dalam bertetangga. Yang keempat ini memberikan penghormatan yang istimewa. Jadi seorang muslim itu adalah seorang yang memperhatikan tata krama dalam bertetangga, tidak mencampuri urusan yang tidak bermanfaat baginya dan tidak menanyakan urusan-urusan orang lain yang bersifat pribadi. Artinya kita tidak boleh mengurus urusan tetangga yang jadi sifat pribadinya. Artinya kita urus saja masalah keluarga kita di rumah, tidak boleh campur urusan tetangga. Itu. Yang keenam ada menerima uzur atau permintaan maaf. Jika kita ada salah apa kata-kata yang kurang enak didengar, kita harus meminta maaf kepada orang yang membuat salah kepada kita dan menganggap seolah-olah kita itu tidak pernah salah dengan dia, karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Bahkan yang lebih utama adalah maafkan sebelum ia minta maaf. Yang keenam itu menasihati dengan lemah lembut. Kita menasihatinya harus dengan lemah lembut. Jangan menasihati dengan tujuan untuk merendahkan atau pokoknya menjatuhkanlah sesama tetangga. Yang terakhir ini saling berkunjung. Jadi Islam ini menganjurkan kita harus senantiasa bersilaturahmi dan saling berkunjung. Seseorang hendaknya mencari waktu yang tepat untuk mengunjungi tetangganya, tidak mendatanginya dengan tiba-tiba tanpa mengabarinya. Artinya jika kita ingin ke rumah tetangga kita harus mengasih tahu dulu kalau kita mau ke rumahnya, mengapi adab, sopan santun, tata krama. Jadi tidak sembarangan aja datang ke rumah tetangga. Karena kita tahu kan tetangga sedang tidur atau sedang sibuk, jadi kita mengganggu aktivitas dia. Baiklah, yang terakhir itu ada hikmah adat tetangga. Tetangga ini kan kalau kita ketahui adalah orang yang pertama yang mengetahui dan merasakan suka kita. Misalnya ada kita punya masalah, pasti tetangga yang paling dekat yang tahu gitu. Karena itu adat bertetangga itu sangat ditekankan dalam Islam. Berikut ini hikmah adat bertetangga. Yang pertama itu menjaga kerukunan dan keharmonisan antar masyarakat. Yang kedua itu hidup jadi damai dan sejahtera. Yang ketiga menambah sikap saling menghormati. Yang keempat itu tumbuh rasa aman dalam diri setiap orang. Baiklah, setelah Bapak tadi menjelaskan materi, ada yang bertanya? Tidak ada ya? Baiklah, karena kalian tidak ada yang ingin bertanya, Bapak langsung saja masuk ke pelajaran ini pada hari ini, yaitu sebelumnya Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu 2 kelompok. Nanti setelah kelompok kalian terbagi, kalian akan mendiskusikan bagaimana dan apa yang kalian akan praktekkan di depan kelas tentang adat bertetangga selama 3 menit. Sekarang Bapak bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 Walid Ahdi sama Malinda Apianti. Kelompok 2 Sarifah Putra Denada dengan Siska Miranda. Bapak beri waktunya 3 menit mendiskusikan apa yang kalian mau praktekkan di depan kelas terkait adat terhadap tetangga. Bapak tunggu ya. Tidak ada yang bicara. Diskusi Pak tadi karena Ya, siswa-siswa sekalian, waktunya sudah habis. Bapak berharap kalian sudah siap ya. Untuk kelompok 1 silakan maju. Walid Ahdi dan Malinda Apianti untuk mempraktikkan ke depan. Ya, beri tepuk tangan dulu. Baiklah, silakan kelompok 1. Baiklah, kelompok 1 akan mempraktekkan
cara adab terhadap tetangga yaitu menyapa. Baik, bisa dimulai? Bisa. Silakan. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan adab terhadap tetangga yaitu ketika menyapa tetangga yang ada di depan rumah. Saya mulai sekarang. Assalamualaikum. Salam. Gimana Bu? Ya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mempraktikkan tata cara adab bertetangga dengan benar. Baik, tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya, kelompok 2 silakan maju ke depan. Baik, silakan jelaskan dulu. Baiklah, di sini kami sebagai kelompok 2 akan mempraktekkan adab-adab terhadap tetangga yaitu saling melakukan kebaikan. Baik, silakan. Tok tok tok, assalamualaikum. Ya, tunggu sebentar. Waalaikumsalam. Oh, ini masih siap? Saya Pak lagi sibuk ya? Iya, tadi lagi masak. Oh iya, saya ini ada oleh-oleh dari Ketapang, jadi untuk ibu sekeluarga ya. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan. Ya, maaf ya, saya langsung pulang, dan bisa masuk lagi. Baik Pak. Hati. Udah. Baiklah, sekian dari kelompok kami mengenai praktek tentang adab berbuat baik kepada tetangga. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempraktikkannya dengan benar. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Kasih Pak. Siswa-siswi kalian setelah kalian tadi bermain peran, hasilnya sudah bagus, sudah memenuhi target. Selanjutnya Bapak akan memerintahkan kalian untuk mengomentari di antara salah satu kelompok kalian untuk memberi penilaian. Coba Ahdi, bagaimana pendapatmu tentang kelompok 2? Bagus Pak, menurut saya sudah cukup bagus karena memberikan makanan atau memberikan oleh-oleh terhadap tetangga tersebut pada yang lainnya. Baik. Jadi coba Miss Anda, bagaimana komentarnya untuk kelompok 2? Kalau komentar untuk kelompok 2 Pak, saya rasa sudah bagus ya, karena ketika dia lewat depan rumah tetangganya, dia memberikan salam. Baik, salam kita semua. Selanjutnya Bapak di sini akan memberikan klarifikasi terkait diskusi kalian tadi, bahwa apa yang kalian diskusikan tadi atau kalian praktekkan di depan itu sudah mencakup pokok-pokok materi bahasan kita pada hari ini. Baiklah siswa-siswi sekalian, setelah tadi kita sudah mempelajari materi pada hari ini, sudah berdiskusi, dan mempraktekkan tentang adab terhadap tetangga. Selanjutnya kita akan menyimpulkan secara bersama-sama, yaitu adab terhadap tetangga. Yang pertama apa tadi? Tidak menyakiti tetangga, bahkan menyukainya. Tidak menyakiti tetangga. Yang kedua, Ceria, Seri-seri. muka berseri-seri. yang ketiga, Menolong saat dalam kesulitan. menolong saat dalam kesulitan. Yang ketiga, yang keempat, Memberi penghormatan. yang kelima, Menerima uzur atau permintaan maaf. yang keenam, Menasihati dengan lembut lembut. yang ketujuh, Saling berkunjung. baik, terima kasih. Apa rasa kalian sudah paham semua ya terkait materi pada hari ini? Jadi ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak.
Baiklah, selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian, Bapak akan melakukan post test supaya bisa mengetahui di mana sampai kemampuan kalian. Sudah siap ya? Siap, Pak. Baiklah, pertanyaan pertama untuk Wali Lahdi. Coba kamu jelaskan pengertian tetangga. Pengertian tetangga yang dapat saya sampaikan itu, tetangga adalah suatu kerabat yang berdekatan dengan rumah kita. Jadi ulama menjelaskan, beberapa ulama menjelaskan bahwa 40 rumah itu sudah masing-masing termasuk di dalam 40 rumah yang berdekatan itu termasuk tetangga kita. Baik, bagus sekali. Aku kasih skornya 20 ya. Tanya pertanyaan kedua masih untuk kamu. Coba kamu jelaskan surah yang berkaitan dengan kehidupan dalam bertetangga. Surah apa dan coba kamu bacakan. Surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal qurba wal jaril jambi was sahibil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Baik, tepuk tangan dulu Pak Lahdi. Yang ketiga untuk Mari Novianti, coba kamu jelaskan 3 hak-hak tetangga. Hak tetangga itu yang pertama, hendaknya kita saling memberi salam kepada tetangga terlebih dahulu, Pak. Seperti tadi yang dicontohkan, itu menyapa dengan salam. Terus yang kedua, kita berbuat kebaikan kepada siapapun tanpa harus menunggu orang lain berbuat kebaikan kepada kita. Itu juga dicontohkan dari kaum kedua tadi yang memberikan makanan kepada tetangganya, Pak. Terus yang terakhir itu kita mengunjungi jika ada yang sakit. Jadi ketika ada tetangga kita yang sakit, itu sebagai tetangga yang baik, kita mengunjunginya, membawa makanan, juga memotivasi agar ia bisa cepat sembuh, Pak. Baik, terima kasih kepada Mari Novianti. Tepuk tangan dulu. Apa kasih terima kasih dulu ya. Selanjutnya dari Pak Nada, coba jelaskan 4 adat dalam bertetangga. Yang pertama itu adab tetangga, yaitu menerima uzur atau permintaan maaf. Apabila dari tetangga kita ada yang menyinggung kita, maka kita harus untuk memaafkannya seperti yang kita lakukan. Yang ketiga itu menasihati dengan lembut. Apabila tetangga kita ada yang melakukan kesalahan, sebaiknya kita tegur secara tertatap muka dulu aja, tidak di depan umum, agar tidak buat dia malu. Yang ketiga itu saling bertunjuk. Dengan saling bertunjuk akan mempererat silaturahim antara sesama tetangga. Yang berikutnya itu memberi penghormatan yang istimewa. Baik, tepuk tangan kepada Anda. Bapak kasih kesempatan dulu ya. Selanjutnya siskan dengan Anda. Pertanyaan terakhir, proses pada hari ini. Coba kamu jelaskan hikmah dalam adat bertetangga. Yang pertama, Pak, curi rasa aman dalam diri seseorang. Yang kedua, menambah sikap saling menghormati. Yang ketiga, hidup menjadi damai. Yang keempat, menjaga kerukunan, Pak. Baik, bagus sekali. Skor kamu 20 ya. Ya, Pak. Berdasarkan hasil evaluasi Bapak pada hari ini, menurut Bapak kalian sudah paham semua, sudah bisa memahami materi pada hari ini, hasilnya bagus. Tepuk tangan dulu kita semua. Nah, anak-anak, untuk materi ke depan, kita akan mempelajari materi tentang adab berdoa dan membaca Al-Quran. Untuk itu, Bapak berharap bagi kalian semua, setelah kalian keluar rumah nanti, kalian membaca paket untuk materi ke depan akan kalian setelah masuk pelajaran untuk materi minggu depan, kalian sudah memiliki bekal untuk ditanya apa nanti di minggu depan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kurang lebihnya Bapak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.